Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami kemarin tentang sistem pembayaran di Indonesia. Sistem pembayaran di Indonesia. Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Secara garis besar, sistem pembayaran dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non-tunai. Perbedaan mendasar dari kedua jenis sistem pembayaran tersebut terletak pada instrumen yang digunakan. Jenis-jenis sistem pembayaran. Seperti yang sudah kita bahas tadi, secara garis besar, sistem pembayaran dibagi menjadi dua, yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non-tunai. Perbedaan mendasar terletak pada instrumen yang digunakan. Sistem pembayaran tunai menggunakan uang kartal atau uang kertas dan logam sebagai alat pembayarannya. Sedangkan pada sistem pembayaran non-tunai, instrumen yang digunakan merupakan alat pembayaran menggunakan kartu atau APMK, cek, biliet giro, nota debit, maupun uang elektronik atau card-based dan server-based. Cakupan sistem pembayaran non-tunai dikelompokkan menjadi dua jenis transaksi, yaitu transaksi nilai besar dan transaksi retail. Opini kelompok kami mengenai sistem pembayaran di Indonesia adalah, sistem pembayaran di Indonesia ini terus berkembang. Dalam kondisi pandemi sekarang, pembayaran lebih praktis menggunakan uang elektronik. Kita bisa membayar keperluan hanya dari rumah. Contohnya memakai OVO, ShopeePay, dan lain-lain. Banyak orang yang lebih memilih menyimpan uang di bank karena selain lebih praktis, menyimpan uang di bank juga lebih aman. Ada pula aplikasi online untuk debit seperti M-Banking. Tetapi, meskipun banyak yang menggunakan pembayaran non-tunai, pembayaran tunai juga sama pentingnya. Karena ada pula tempat umum yang masih belum bisa menggunakan pembayaran non-tunai. Alat pembayaran. Alat pembayaran digunakan sebagai media untuk melakukan berbagai macam transaksi. Bentuknya juga terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Alat ini tidak hanya berbentuk tunai, namun dapat juga dalam bentuk non-tunai. Namun, fungsi dari kedua alat pembayaran tersebut tetaplah sama, yaitu pembayaran transaksi yang harus dibayarkan sesuai dengan nilai transaksi tersebut, atau nilai lain yang sudah disetujui oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi. Alat pembayaran non-tunai. Alat pembayaran non-tunai adalah seluruh alat pembayaran selain tunai atau uang kartal. Alat pembayaran non-tunai atau uang kiral bisa digunakan untuk melakukan pembayaran transaksi yang berjumlah besar, sehingga lebih efisien dibandingkan pembayaran dengan uang kartal. Di Indonesia, yang berhak untuk menerbitkan uang kiral adalah seluruh bank umum kecuali Bank Indonesia. Jenis-jenis alat pembayaran uang kiral. 1. Cek. Cek merupakan bukti permintaan nasabah kepada bank untuk mencairkan dana sesuai yang jumlah dan nama penerima yang tertulis. Giro. Giro merupakan bukti permintaan pemindahan sejumlah uang dari rekening seseorang kepada rekening nasabah lain sesuai jumlah dan nama yang tertulis. 3. Debit card. Dalam kartu debit, jumlah uang yang bisa dibelanjakan adalah uang atau saldo yang ada di tabungan bank Anda. Selain untuk melakukan pembayaran, kartu debit juga digunakan untuk penarikan uang tunai secara instan, karena fungsinya sebagai kartu
ATM untuk menarik tunai. Uang kartal. Uang kartal adalah uang yang diterbitkan oleh bank sentral dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan transaksi jual beli sehari-hari. Ada juga yang mendefinisikan uang kartal sebagai jenis uang yang berbentuk kertas maupun logam yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang dan berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah. Jenis-jenis uang kartal. 1. Uang kertas. Uang kertas adalah uang yang terbuat dari bahan kertas khusus di mana di dalamnya tertera gambar dan cap khusus dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. 2. Uang logam. Uang yang terbuat dari bahan emas atau perak yang dibentuk sedemikian rupa. Uang logam memiliki dua macam nilai, yaitu nilai intrinsik atau nilai bahan untuk membuat uang logam dan nilai tukar atau besarnya nilai atau kemampuan uang untuk ditukarkan dengan suatu barang. 3. Uang elektronik. Uang elektronik atau uang digital adalah uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik. Biasanya transaksi ini melibatkan penggunaan jaringan komputer seperti internet dan sistem penyimpanan harga digital. Electronic Funds Transfer atau EFT dan aplikasi OVO, Dana, GoPay, serta ShopeePay adalah contoh uang elektronik. Hubungan bank sentral dengan sistem pembayaran. Menurut kami, bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran membentuk hubungan yang saling berkaitan. Lembaga yang bertanggung jawab dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia adalah Bank Indonesia atau Bank Sentral. Sistem pembayaran sendiri merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak yang lain. Alat yang digunakan dalam sistem pembayaran disebut alat pembayaran. Alat pembayaran sangat beragam, mulai dari pembayaran tunai dengan uang kertas dan logam, serta pembayaran non-tunai berupa debit card, e-money, cek, biliet giro, dan lain-lain. Bank Indonesia juga berkewenangan sah untuk merancang, membuat, mencetak, dan mengatur peredaran uang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.